Halo anak-anak, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Ibu Virgin di acara PA Anak GRI Bandung. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru mau ajak anak-anak belajar satu lagu. Judulnya, bahasa Indonesianya judulnya Ajaiblah Firman Hidup. Kita coba ya. Tentang firman hidup, nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Wah, lagu yang bagus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memasuki satu seri yang baru di pendalaman Alkitab kita, yaitu seri tokoh penafsir Alkitab. Kalau yang lalu kita belajar seri apa? Anak-anak masih ingat nggak? Ya, betul. Seri Doa Bapa Kami. Sekarang kita masuk seri yang baru. Seri apa tadi Ibu Guru katakan? Seri tokoh penafsir Alkitab. Ya, Alkitab dikatakan itu bermanfaat untuk apa aja? Mengajar, untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu kita nyanyiin lagu yang tadi, Ajaib Firman Hidup. Karena firman Allah itu bukan seperti tulisan karangan manusia. Ya, firman Allah itu hidup, firman Allah itu berkuasa. Nah, anak-anak, sebelum lanjut, kita sama-sama siapkan hati kita. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita berdoa untuk memasuki saat teduh dan juga memasuki pendalaman Alkitab kita hari ini. Semua lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdiam diri. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di dalam surga. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pimpin kami tiap-tiap hari. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tolong siapkan hati kami supaya kami boleh mengerti. Supaya kami boleh melihat, bisa mengetahui keindahan firman Tuhan. Supaya kami boleh mengenal Allah dengan benar, Allah yang kami percaya dengan benar. Supaya kami tidak mudah dibohongi atau dikelabui atau digoyahkan oleh kebohongan-kebohongan yang ada di dunia. Tolong kami Tuhan, pimpin acara kami PA Anak hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, tadi judul lagu yang Ibu Guru ajarkan, apa namanya? Judulnya Ajaiblah Firman Hidup. Kalau bahasa Inggrisnya judulnya Wonderful Words of Life. Nah, pengarangnya siapa? Pengarangnya adalah Philip Bliss. Dia memang seorang hamba Tuhan, ya. Tapi anak-anak ternyata walaupun kata-kata ini begitu indah ya, firman hidup, firman ajaib, firman memberi hidup, ya. Ternyata Pak Philip ini mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Karena itu melalui kesulitan hidup yang dialami, malah tercipta lagu yang indah ini. Nah, apa kesulitan yang dihadapi? Salah satunya yang kesulitan terbesar yang dia hadapi adalah dia ketika pergi naik kereta api bersama istrinya. Istrinya namanya Ibu Lucy, ya. Pak Philip dan Ibu Lucy naik kereta api mau pergi melayani. Ya, lagi jalan, ya.
tenang-tenang di kereta api sambil lihat pemandangan indah. Siapa di sini yang pernah naik kereta api? Seneng ya kalau naik kereta api sambil lihat, oh ada gunung, oh ada jembatan ya, oh ada sawah ya. Nah, Pak Philip dan istrinya juga begitu, sedang tenang-tenang di dalam kereta api. Tiba-tiba ada jembatan yang runtuh ya. Lalu kemudian mengenai gerbong kereta, sehingga kereta itu pun terlempar ke jurang. Begitu banyak orang yang terluka, bahkan meninggal. Ya, saat itu keretanya mulai terbakar dengan api. Bapak Philip, wah begitu penuh asap. Bapak Philip berusaha cari jalan keluar ya, cari istrinya cari jalan keluar. Akhirnya Pak Philip bisa keluar, tapi belum ketemu istrinya mana ya. Dia balik lagi, walaupun saat itu gerbong kereta semakin besar apinya. Dia cari istrinya, tapi ternyata istrinya sudah meninggal. Ya, kecelakaan ini tentulah tidak mudah. Kejadian ini tentulah kejadian yang buruk dalam hidupnya. Tapi anak-anak, ketika orang yang beriman kepada Tuhan, ada kejadian yang susah, kejadian yang buruk menimpa hidupnya. Di hatinya tidak berhenti mengalir puji-pujian. Kok bisa ya? Lebih dari akal budi kita. Bagaimana mungkin orang yang mendapatkan kemalangan memuji Tuhan? Walaupun menghadapi kemalangan, kecelakaan dalam hidupnya ini, dia tidak berhenti, Pak Philip tidak berhenti menciptakan lagu. Pak Philip tidak berhenti untuk menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Karena itu kita sama-sama yuk nyanyiin lagu ini lagi. Setelah itu kita mau ada dengar pengumuman ya. Anak-anak, ada satu pengumuman penting yang Ibu ingin anak-anak perhatikan. Nah, nanti di bulan Juni ya, tepatnya tanggal 20 sampai dengan 22 Juni akan ada acara apa? Coba anak-anak lihat. BCN, singkatan dari apa? Bible Camp
nasional. Wah, nasional artinya apa? Seluruh anak-anak di Indonesia ya bisa datang berkumpul sama-sama mengikuti Bible Camp ini. Wah, libur sekolah sebentar lagi kan? Ya, nah biarlah kita pakai waktu libur untuk sama-sama juga belajar firman Tuhan. Bukan hanya pergi main, tapi kita juga menyediakan waktu untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, di BCN ini tanggal 20 sampai 22 Juni. Itu untuk anak-anak yang naik kelas 3 sudah bisa daftar ya sampai dengan kelas 7. 7 itu berarti 1 SMP ya. Udah bisa daftar ikut BCN. Tanggal berapa? 20 dan 22. Nah, selanjutnya minggu depannya akan ada acara yang untuk remaja. Bible Camp untuk remaja namanya NRETC ya. Teen Camp. Nah, kalau yang ini dari tanggal 26 sampai dengan 20 Juni. Ya, jadi anak-anak dari sekarang lihat di kalender, oh tanggal segini ada BCN. Ya, kalau yang remaja, oh tanggal segini ada NRETC. Nah, tanggal segitu jangan rencanain liburan di tanggal segitu ya. Ambilnya sebelum atau sesudah itu. Tapi anak-anak daftarnya dari sekarang. Kalau daftar sekarang akan ada potongan harga sehingga kamu dapat mendapat harga lebih murah. Jadi jangan tunda-tunda untuk mendaftar, ya. Oke, ditunggu kehadirannya di BCN maupun di NRETC. Nah, anak-anak, sekarang kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bait ke-1 saja. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tokoh penafsir Alkitab. Hari ini kita akan membahas Clement of Alexandria. Siapa ya dia? Mau tahu kan? Makanya kita denger ya. Yuk kita sama-sama nyanyiin bait ke-1-nya saja. Ajaiblah firman hidup. Anak-anak sekalian, kita bersyukur dapat kembali mengikuti PA Anak dan kita akan masuk ke dalam tema yang sangat penting, yaitu bagaimana kita menafsirkan kitab suci. Bagaimana menafsirkan kitab suci? Bukan hanya dengan kita baca Alkitab, lalu coba-coba mengerti sendiri, tapi kita juga perlu bimbingan dari orang-orang yang dulu dalam sejarah yang lalu sudah Tuhan pakai untuk mengajar gereja Tuhan. Nah, jadi kita akan lihat tokoh-tokoh ini. Hari ini kita akan lihat satu orang, nanti di PA berikut kita akan lihat orang lain, dan semua akan kita pelajari karena kita ingin tahu bagaimana menafsirkan kitab suci. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Tuhan memberkati PA Anak pada hari ini. Kami bersyukur karena kami dari kecil sudah belajar untuk mengenal Tuhan melalui kitab suci. Biar Tuhan sajalah yang memimpin kami, sehingga kami makin bertumbuh dan makin mengenal Tuhan melalui kitab suci dan melalui pengajaran yang Tuhan rela berikan. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kalau kita baca kitab suci, kita akan temukan di dalamnya ada banyak kalimat-kalimat yang kita tidak mengerti. Wah, kalau saya nggak mengerti terus bagaimana? Apakah saya taruh Alkitab lalu bilang, sudah, saya tidak mau baca, masih terlalu kecil, saya belum waktunya baca kitab suci. Apakah betul? Salah. Meskipun kita tidak mengerti, kita mesti belajar baca. Lalu kalau sudah baca, masih belum mengerti bagaimana? Belajar untuk menafsirkan. Kenapa perlu menafsirkan? Karena kita perlu mengerti
bagaimana ayat-ayat di dalam kitab suci ini seharusnya dipahami. Terus belajar ke siapa? Belajar dari gereja Tuhan. Ada seorang namanya Yohanes Calvin pernah mengatakan, kalau kita mempunyai kitab suci, kita juga perlu ada gereja untuk menjadi kelompok yang menafsirkan kitab suci. Sehingga kita sama-sama belajar untuk mengerti apa yang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci. Nah, sekarang kita akan belajar dari seorang guru yang lahir di abad kedua. Namanya adalah Clement. Clement dari Alexandria. Waduh, dia ini siapa ya? Dia ini adalah seorang yang warga Romawi. Dia orang Romawi, dia lahir di Athena. Waktu itu Athena adalah jajahan dari Romawi. Dari waktu lahir sampai besar, dia adalah orang yang tidak kenal kekristenan. Dia taunya menyembah berhala. Dia taunya dewa-dewa seperti Jupiter, dewa-dewa seperti Mars, dewa-dewa yang ada di dalam Romawi dan di dalam Yunani. Nah, orang-orang Romawi menyembah dewa-dewa seperti ini. Lalu di dalam penyembahan mereka berdoa, "Oh dewa-dewa, berkati kami supaya kami bisa perang, supaya kami bisa mengalahkan musuh-musuh kami." Ini mereka doa kepada Mars, dewa perang. Lalu mereka doa minta kepintaran dari seorang namanya Jupiter, yang adalah raja dari para dewa. Nah, Clement lahir dan bertumbuh di dalam situasi seperti ini, sehingga dia cuma kenal agama-agama kafir. Tapi Clement adalah seorang yang suka sekali belajar. Dia mau mengerti, dia mau tahu kitab-kitab penting di dalam zaman kuno, termasuk kitab-kitab dari dunia filsafat. Jadi waktu Clement masih muda, dia baca tulisan-tulisan dari orang-orang penting di Yunani. Misalnya tulisan dari Plato, kemudian tulisan dari Stoik. Ini adalah aliran di dalam filosofi. Wah, berarti ini adalah anak muda yang pintar. Dia tahu banyak hal, dia baca banyak sekali hal. Lalu dia mulai baca, dia mulai bingung. Saya baca dari Plato, saya baca dari filsafat. Diajarkan supaya kita punya kehidupan yang baik. Jangan mencuri, jangan ambil hak milik orang lain, jangan tidak adil. Harus setia kepada semua yang benar, semua yang baik. Jangan merugikan orang. Harus belajar untuk mengekang, menahan semua keinginan diri yang jelek. Tapi Clement bingung karena waktu filsafat mengajarkan kehidupan yang baik, dia melihat para berhala justru hidupnya begitu rusak. Dia tanya sama seorang imam di kuil dari dewa Zeus. "Oh imam, engkau adalah imam kuil dewa Zeus ya?" "Ya, saya adalah imam dari kuil dewa Zeus." "Apa sih hebatnya dewa Zeus?" "Wah, Zeus itu adalah dewa paling hebat, dewa yang paling kuat, dewa yang paling jago. Karena dewa ini menghancurkan semua kekuatan yang ada di alam semesta. Lalu dia menjadi raja yang memimpin." Wah, Clement kaget. Jadi dewa Zeus itu kuat sekali ya? Ya, dewa Zeus itu kuat. Wah, begitu kuatnya dia. Lalu apalagi yang dewa Zeus lakukan? Oh, dewa Zeus juga punya banyak anak-anak. Anak-anak dari mana? Dari bumi. Loh, dari bumi. Kenapa bisa banyak anak-anak di bumi? Karena dia juga punya banyak sekali istri. Loh, kok ada banyak istri? Kenapa dia punya banyak istri? Oh ya, karena dia memang suka punya banyak istri. Biarpun istri yang asli gak suka. Istri yang asli marah-marah. "Zeus, kenapa kamu punya banyak istri?" Dia dilarang punya banyak istri. Tapi dia sembunyi-sembunyi nikah dengan banyak perempuan-perempuan yang ada di bumi. Clement kaget. Jadi Zeus gak setia sama istrinya. Oh iya, kan dia raja dewa. Boleh dong tidak setia. Wah, gak boleh gitu. Masa etikanya buruk begitu? Lalu dia tanya, "Zeus punya anak tidak?" Imam dari kuil Zeus mengatakan, "Oh, Zeus punya anak. Anak yang paling hebat adalah anak perempuan, namanya Athena." Athena, iya. Athena akan jadi pemimpin besar sampai Zeus iri. Maka waktu Athena lahir, langsung ditelan sama Zeus. Hah? Kaget. Clement kaget. Masa dewa telan anaknya sendiri? Wah, dia geleng-geleng kepala. Ini dewa-dewa kacau semua. Lalu dia pelajari lagi, ternyata dewa-dewa suka berperang satu sama lain. Suka menipu, suka mencuri, suka curang. Wah, saya nggak mau menyembah dewa-dewa seperti ini. Maka Clement jadi sangat sedih hatinya. Saya tidak mau lagi percaya agama Romawi. Saya tidak mau lagi percaya agama Yunani. Lalu saya harus percaya apa? Dia begitu bingung. Dia lahir di Athena dan Athena banyak sekali patung berhala. Dia memutuskan, saya mau pergi jalan kaki sejauh mungkin sampai saya ketemu agama yang benar.
Maka dia jalan-jalan-jalan, ketemu satu orang mengajarkan agama namanya Gnostik. Wah, kedengarannya bagus. Bapak pemimpin agama? Ya, saya pemimpin agama. Oh, agama apa? Agama saya agama terhebat. Agama paling jago, agama paling kuat. Agama apa namanya? Agama Gnostik. Oh, apa ajarannya? Ajarannya adalah bahwa kita semua sebenarnya tidak perlu tubuh. Kita semua tidak perlu hal-hal yang bisa diraba. Yang penting kita punya jiwa melayang ke atas. Melayang kemana? Ke atas. Ke atas tuh kemana? Ya pokoknya atas. Terus melayang sampai mana? Melayang terus sampai nanti ketemu yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu apa? Yang paling tinggi adalah pokoknya yang paling tinggi. Oh, yang paling tinggi pokoknya paling tinggi. Ya pokoknya paling tinggi. Lalu kamu bisa tahu yang paling tinggi karena jiwamu pernah ke atas? Yang enggak, jiwaku belum pernah ke atas. Lo kok tahu ada yang paling tinggi itu? Ya, karena kata imam-imam, dewa-dewa yang dulu. Oh, imam-imam yang dulu tahu dari mana? Dari imam-imam yang dulu lagi. Imam-imam yang dulu lagi tahu dari mana? Dari imam-imam yang lebih dulu lagi. Imam-imam yang lebih dulu lagi tahu dari mana? Ya pokoknya dari sononya, nggak usah tanya-tanya. Clement jadi nggak suka. Ini agama nggak memberikan penjelasan. Maka dia jalan lagi. Dari Yunani, terus jalan. Sampai datang ke Mesir. Nah, tiba di Mesir, dia cari satu kota yang luar biasa. Kota Alexandria. Ini adalah kota terbesar pada waktu itu dengan perpustakaan paling banyak buku. Di tahun 170, perpustakaan di Alexandria sudah sampai 4 susun dengan jumlah buku yang luar biasa banyak. Perpustakaan raksasa. Wah, Clement senang sekali. Kalau kota punya perpustakaan sebesar ini, pasti banyak orang pintar di sini. Maka dia cari, mau belajar beragama sama siapa? Dia ketemu satu orang Yahudi. Orang ini mengatakan, "Hei, anak muda, kamu cari apa di perpustakaan besar ini?" "Oh, saya mau cari agama yang benar." "Oh, kamu mau cari agama yang benar? Percaya sama Tuhan yang memimpin Israel." Clement tertarik. Tuhan seperti apa? Orang ini mulai cerita, kemudian memberikan kitab suci kepada Clement. Clement baca. Wah, dia senang. Dia terus baca-baca. Dia kaget. Setelah dia baca semua bagian dari kitab suci, dia bingung. Kenapa kitab sucinya kok gelap sekali? Kenapa gelap? Karena akhirnya buruk. Akhirnya orang Israel dibuang. Lalu sudah dibuang, mereka tidak punya pengharapan. Waduh, masa akhirnya kayak begini? Maka dia bingung lagi. Ini agama Yahudi bagus, tetapi tidak ada akhir yang baik. Jadi bagaimana, saya harus percaya apa? Nah, pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan, seorang Kristen, seorang yang pintar sekali. Ajak Clement bicara. "Kamu saya lihat sering datang ke perpustakaan ini." "Iya, saya sering datang ke sini." "Kenapa?" "Mau belajar dengan agama yang benar." "Bapak agama apa?" "Saya orang Kristen." "Kristen? Apa itu Kristen?" "Kristen berbicara tentang Tuhan yang memberikan anak tunggalnya menjadi juru selamat." Wah, Clement tertarik. Anak tunggalnya Allah. Iya, jangan-jangan kayak Zeus. Anak tunggal ini ditelan. Enggak ditelan. Lalu anak tunggal ini diapain sama bapaknya? Dicintai, tetapi karena Allah Bapa mencintai dunia, dia rela mengorbankan anak tunggalnya. Wah, Clement mulai senang. Karena rela berkorban adalah hal yang dia suka dari belajar filsafat. Orang yang tidak rela berkorban cuma pikir dirinya terus, itu orang yang jelek. Orang yang rela berkorban bagi orang lain, itu orang yang baik. Maka dia mulai belajar tentang Yesus Kristus, dia mau belajar tentang Paulus, dia baca kitab suci, dia sangat senang. Kitab suci ini jauh lebih bagus dari filsafat manapun. Saya baca surat Roma, saya baca surat Korintus, saya baca surat Efesus, saya baca seluruh kitab suci. Saya senang bukan main. Akhirnya Clement memutuskan saya mau jadi Kristen. Bukan cuma mau Kristen, saya mau masuk biara menjadi hamba Tuhan. Nah, waktu itu yang mau jadi hamba Tuhan memang harus ke biara. Dulu belum ada Protestan, semua masih Katolik. Nah, maka Clement menyerahkan diri. Saya mau masuk menjadi hamba Tuhan, mau masuk biara, mau belajar, mau sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan. Dia pun akhirnya belajar, dia studi baik-baik, dan dia jadi orang yang sangat pintar menjelaskan kitab suci ke banyak orang. Banyak orang yang tidak kenal Tuhan akhirnya menjadi percaya karena bicara sama Clement. Clement ini pintar bukan main. Ada orang yang sok-sok mau melawan. Orang Kristen bodoh, gak ngerti apa-apa. Clement dengan sabar menjawab, "Kenapa kamu bilang orang Kristen bodoh? Habis percaya Tuhan yang disalib. Masa Tuhan disalib dipercaya? Itu kan bodoh." "Wah, kamu belum ngerti. Dia rela disalib karena kamu. Cinta kasih yang paling besar
itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus, kamu tidak akan percaya cinta kasih paling besar. Orang itu jadi bingung. Begitu ya. Jadi cinta kasih paling besar ada dalam Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini bikin orang itu mulai goyah, akhirnya mau percaya kepada Tuhan. Nah, Clement jadi seorang yang sangat berpengaruh dan dia mulai mengajar teologi di sekolah teologi, di mana salah satu muridnya ada murid pintar sekali, namanya Origen. Nanti ini kita pelajari di PA Anak yang berikut. Nah, Clement jadi orang yang sangat berpengaruh. Dia menjadi pengajar yang sangat penting. Dan satu kali, satu orang tanya sama dia, "Pak, sebenarnya kalau kita baca Alkitab, kita nggak ngerti, itu gimana ya? Bagaimana cara mengajar supaya bagaimana cara belajar supaya kita bisa mengerti? Bagaimana baca kitab suci dengan baik sehingga kita tahu artinya?" Karena waktu saya baca, ternyata kitab suci ini tentang Tuhan dan Israel. Tuhan bicara sama Musa, Tuhan bicara sama Abraham, Tuhan bicara sama orang-orang yang lain, bukan ke saya. Jadi gimana saya ngerti apa yang dikatakan Alkitab? Clement bilang, "Saya mau jelaskan, tapi saya mau jelaskan dengan hati-hati. Saya pikir dulu di rumah ya. Saya mau pikir baik-baik, saya mau tulis. Baru nanti saya baca jawabannya setelah saya tulis." Oke, akhirnya Clement tulis. Itu bagaimana menafsir Alkitab. Ada beberapa prinsip yang Clement ajarkan. Yang pertama, Clement bilang, Alkitab mengajarkan kita untuk bertindak. Bukan cuma untuk mengerti. Jadi saya tidak baca Alkitab cuma untuk tahu, oh ternyata Tuhan itu baik. Setelah tahu Tuhan baik, kamu harus berbuat kebaikan. Karena setelah kamu kenal Tuhan yang baik, kamu pun ingin berbuat baik. Karena kamu ingin berbuat baik, kamu akhirnya melakukan tindakan yang baik. Dari mana lakukan tindakan baik? Dari hati yang ingin berbuat baik. Hatimu bisa berbuat baik, bisa ingin berbuat baik. Karena apa? Karena kenal kebaikannya Tuhan. Tahu dari mana Tuhan baik? Dari baca kitab suci. Jadi dari membaca kitab suci, saya jadi ingin bertindak. Nah, ini hal pertama menurut Clement. Jangan ada orang setelah baca Alkitab cuma tambah pengetahuan, tetapi tidak melakukan apa-apa yang menyenangkan Tuhan di dalam hidupnya. Termasuk anak-anak, setelah baca Alkitab, mari belajar taat. Setelah baca Alkitab, mari belajar jalankan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan. Nah, ini hal pertama. Maka Clement tulis baik-baik supaya dia sendiri tidak lupa. Hal kedua, di dalam Alkitab itu banyak contoh-contoh yang berupa simbol. Wah, apa itu simbol? Misalnya, waktu Yohanes Pembaptis lihat Tuhan Yesus datang, dia mengatakan, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apakah Yesus benar-benar anak domba? Jadi waktu Yohanes bilang, "Lihatlah anak domba," tiba-tiba datang be gitu? Pasti enggak. Yesus bukan domba, Yesus itu orang, manusia. Dia adalah anak Allah yang jadi manusia. Loh, kenapa Yohanes bilang anak domba? Ini namanya simbol. Wah, kalau gitu Alkitab ada banyak simbol. Iya. Terus gimana cara baca simbol? Cara baca simbol adalah dengan mengerti apa maksud simbol itu. Nah, jadi hal kedua menurut Clement adalah coba lihat ada simbol apa di Alkitab dan coba tafsirkan apa arti simbolnya. Nah, jadi waktu anak-anak baca jangan cuma baca seperti yang kita pikir, tapi mesti benar-benar tanya, kira-kira apa yang dimaksudkan oleh bagian ini. Satu kali seorang nabi pernah dapat penglihatan. Waktu itu nabi itu mendapat penglihatan. Dia melihat ada banyak sekali hal yang menakutkan. Ada binatang besar keluar dari laut. Ada binatang besar keluar dari bumi. Apakah ini berarti benar-benar ada binatang keluar? Enggak, ini bersifat simbol. Jadi di Alkitab ada banyak simbol dan kita mesti hati-hati tafsirkan simbol. Kalau enggak hati-hati, nanti kita salah ngerti. Kalau sudah salah ngerti, akhirnya kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Bayangkan kalau Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Lalu semua murid-murid cari domba. Mana domba? Enggak ada domba. Yohanes ini salah lihat. Wah, jadinya kacau kan? Tapi kalau murid-murid ngerti maksudnya, oh anak domba artinya ada orang yang menanggung dosa supaya saya tidak mati. Nah, ini baru bisa dimengerti. Jadi waktu baca bagian itu langsung tanya, kenapa Yohanes bilang anak domba ya? Nah, waktu mau cari tahu apa arti simbol, tanyanya ke siapa? Clement bilang, pertama-tama tanya dulu ke kitab suci. Coba lihat bagian kitab suci yang lain. Adakah bagian kitab suci yang lain yang menjelaskan simbol itu? Kalau ada, belajar arti simbol itu dari bagian lain dari kitab suci. Misalnya, waktu Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, apa arti anak domba?
Kenapa dibilang anak domba? Karena di dalam kitab Keluaran, Tuhan menyuruh orang Israel, ambillah seekor kambing atau domba yang berumur 1 tahun yang tidak ada cacat, kemudian sembelih, lalu ambil darahnya dan usapkan di atas pintu rumahmu, di ambang pintu rumahmu. Maka kalau kamu sudah lakukan ini, malaikat maut tidak akan membunuh anak sulungmu. Berarti anak domba adalah yang menanggung dosa maut. Waktu anak domba itu disembelih, darahnya ditaruh di ambang pintu rumah, orang yang di dalamnya selamat. Anak sulung di dalam rumah itu tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena ada darah dari korban. Berarti waktu Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Ini adalah orang yang akan berkorban juga. Mirip dengan domba yang dikorbankan ketika Paskah, ketika orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini cara tafsirnya. Jadi ada banyak simbol di dalam kitab suci yang harus ditafsirkan dengan hati-hati. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Clement mengatakan, meskipun Alkitab ditulis untuk orang lain, tetapi kita harus melihatnya sebagai berita untuk kita. Maka hati-hati, jangan lupa kita ini adalah yang membaca Alkitab dari sudut pandang yang jauh. Kita adalah orang yang baca di dalam zaman yang sudah lama, sudah lewat ribuan tahun. Waktu Tuhan tulis kitab suci ini, misalnya lewat Musa, Tuhan memberikan kitab suci ini untuk orang Israel. Maka kitab suci banyak bicara tentang apa yang orang Israel mengerti. Tapi kita kan kurang mengerti. Misalnya orang Israel dulu kalau kemana-mana akan naik keledai. Kalau kita kemana-mana nggak mungkin naik keledai lagi. Saya nggak tahu anak-anak ada yang masih naik keledai nggak. Tapi kita naiknya mobil, naiknya sepeda motor. Nggak ada lagi yang pakai keledai. Nah, kitab suci tidak menulis tentang motor, tidak menulis tentang mobil. Nggak pernah ditulis di dalam kitab Keluaran. Lalu Musa memundurkan mobilnya, kemudian dia berhenti di lampu merah. Ada orang menyeberang. Nggak ada. Wah, jadi tulisan ini beda dengan budaya kita. Yang ditulis di Alkitab adalah tentang zaman kuno. Sedangkan kita hidup di zaman sekarang. Banyak sekali beda. Waduh, kalau banyak bedanya, berarti waktu baca Alkitab bukan untuk kita dong. Tetap untuk kita. Tapi katanya Alkitab adalah untuk orang dulu yang baca. Benar. Tapi kita mesti belajar dari apa yang Tuhan tulis untuk mereka dulu. Wah, terus gimana? Nah, ini yang Clement ajarkan dengan hati-hati sekali. Caranya adalah engkau harus baca di dalam beberapa hal. Yang pertama, coba ngerti apa yang Tuhan mau ajarkan secara keselamatan. Nah, ini yang Clement bilang. Misalnya, waktu Musa katakan, kamu kalau mau beribadah, bawa binatang, nanti imam akan sembelih, lalu darahnya akan dipakai untuk menguduskan kamu. Ini untuk keselamatan. Nah, kalau ini untuk keselamatan, berarti saya bisa menerima bagian Alkitab ini dengan mengingat bahwa semua yang dilakukan oleh orang Israel sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa. Berarti kita tidak perlu lagi bawa kambing atau domba lalu ambil darahnya. Karena waktu orang Israel lakukan itu, mereka lakukan itu demi keselamatan. Dan kita sekarang melakukan apa supaya dapat keselamatan? Beriman kepada Tuhan Yesus. Berarti kita melihat bahwa apa yang Tuhan ajarkan tentang keselamatan, kita dapatkan secara sempurna di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini kalau Alkitab sedang bicara tentang keselamatan. Tapi Alkitab juga bicara tentang moral. Dan ini nggak boleh tidak dilakukan. Misalnya di dalam kitab Taurat dikatakan, jika kamu punya hasil ladang, kamu ambil buahnya, lalu ada buah yang jatuh. Jangan ambil yang jatuh. Yang jatuh adalah untuk orang asing dan untuk orang miskin di sekitar kamu. Nah, ini perintah Tuhan. Terus gimana? Saya harus mentaati perintah itu? Harus. Wah, berarti saya harus punya ladang, harus punya pohon buah, harus punya pohon anggur. Begitu? Enggak. Terus gimana mentaatinya? Mari kita coba lihat apa artinya untuk kita sekarang. Dulu Tuhan bilang, kalau kamu petik buah, yang jatuh jangan diambil. Kenapa? Karena Tuhan mau latih orang Israel punya belas kasihan. Coba kasihan sama yang lapar. Yang lapar makan apa? Makan dari buah yang kamu gak ambil itu. Tapi kan saya rugi. Ini ladangku, ini pohonku, ini kebunku. Lalu aku ambil buahnya. Masa ada yang jatuh aku gak pungut? Gak apa-apa. Kamu gak rugi karena itu tetap akan jadi berkat untuk orang lain. Nah, kita bagaimana? Mesti punya ladang? Mesti punya kebun anggur? Tidak. Tapi kita mulai belajar. Dari uang yang saya punya, dari apa yang saya punya, saya mesti pikir untuk tolong orang lain yang sulit. Mungkin papa mama pernah bilang, ayo kita kumpulkan uang. Anak-anak kasih sebagian uang jajan.
papa mama akan kasih uang untuk orang lain yang lagi kesulitan. Mungkin ada yang kena bencana, nggak bisa makan, nggak ada tempat tinggal. Mari kita bantu. Nah ini yang Tuhan mau ajarkan. Jadi yang pertama, Alkitab bicara tentang keselamatan. Kita sudah mendapatkannya di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, Alkitab bicara tentang perbuatan moral. Ini harus dijalankan. Karena Clement mengatakan agama-agama lain, dewa-dewanya pun liar hidupnya. Kacau. Tapi orang Kristen punya Tuhan yang ingin supaya kita hidup dengan baik dan benar. Nah jadi kita harus lihat apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan secara moral. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, di dalam Alkitab juga ada janji Tuhan. Janji Tuhan untuk apa? Untuk bikin kita penuh senang, penuh sukacita. Janji sudah pasti terjadi? Pasti. Tapi belum terjadi sekarang. Waktu Tuhan bilang, aku akan membuat seluruh keadilan berlimpah-limpah di bumi. Sekarang belum terjadi. Tapi Tuhan janji nanti akan terjadi. Jadi kita jadi senang. Suatu saat kita akan menikmati janji Tuhan menjadi sempurna. Nah waktu Tuhan bicara janji, jangan tertukar dengan moral. Karena ketika Tuhan mengatakan, aku akan membuat damai di bumi. Nah anak-anak gak bisa bilang, oh berarti kita bertugas untuk bikin seluruh bumi jadi damai. Gak bisa, kita gak punya kekuatan untuk itu. Jadi kita menjadi orang yang mengharapkan Tuhan akan membawa damai. Nah ini hal yang ketiga, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan pengertian tentang janji Tuhan. Lalu yang keempat, Tuhan juga bicara tentang sifatnya Tuhan, tentang siapa Dia. Ini kita bisa pelajari. Misalnya ketika Tuhan mengatakan, Tuhan melihat semua orang di bumi sudah jahat. Dalam hati mereka keinginannya cuma jahat. Maka hati Tuhan pilu, Tuhan sedih bukan main. Ini kita mendapatkan pengertian dari kitab suci tentang karakternya Tuhan. Ternyata Tuhan gak suka kejahatan. Kalau ada orang berbuat jahat, Tuhan sayang kepada yang jadi korban. Dan hati Tuhan sedih kalau manusia saling membinasakan satu dengan lain. Nah jadi Alkitab juga memberitahu kita tentang sifat Tuhan. Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang indah, Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang mencintai. Nah inilah yang Clement ajarkan. Nah anak-anak masih ingat 4 hal tadi? Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita cerita dari zaman yang dulu, tapi kita mesti mengertinya untuk kita sekarang. Maka di dalamnya ada yang pertama, ada berita tentang keselamatan. Yang kedua, ada berita tentang apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, ada janji Tuhan yang penuh dengan kelimpahan. Yang keempat, ada penjelasan tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, maka kita bisa baca kitab suci dan lihat dari hal-hal itu. Apakah cuma ini yang kita bisa lakukan untuk menafsir Alkitab? Ada banyak lain. Tapi nanti kita belajar dari tokoh yang lain. Nah, maka Clement jadi orang yang penting karena dia mendirikan aliran Kristen yang kuat, yang suka baca kitab suci dan suka menafsir kitab suci. Nah, maka dia jadi pengaruh besar untuk gereja. Ternyata kita perlu cara menafsir. Jangan cuma sembarangan baca, lalu sembarangan tafsir. Sembarangan baca, lalu sesuka hati mau mengerti. Nggak bisa. Ada metodenya, ada aturannya untuk menafsir. Dan Clement membagikan ada 4 aturan tadi. Sehingga kita bisa belajar untuk melihat, oh ternyata bagian ini sedang bicara tentang keselamatan. Oh, bagian ini tentang perintah untuk kita berbuat baik. Oh, bagian ini adalah tentang janji Tuhan. Oh, bagian ini adalah tentang sifatnya Tuhan. Nah, inilah dari Clement dari Alexandria. Clement jadi seorang teolog yang sangat penting. Karena dia tadinya dari orang kafir yang tidak percaya Tuhan, tapi suka belajar. Setelah dia jadi orang Kristen, tetap suka belajar. Nah, anak-anak, jadi orang Kristen yang suka belajar. Jangan jadi orang Kristen yang malas. Belajar di sekolah, belajar baca buku, belajar baca Alkitab. Suka belajar, bikin kamu akan jadi berkat yang besar buat orang lain. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita, dan nanti di PA Anak yang berikut kita belajar tentang muridnya Clement dari Alexandria, yaitu seorang bernama Origen. Dia juga seorang hebat, yang pinter, yang menjelaskan kepada kita bagaimana menafsirkan kitab suci. Sampai di sini pembahasan yang ini tentang Alexandria, tentang Clement dari Alexandria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Alkitab dan kami rindu membacanya. Kami mohon pertolongan-Mu sehingga kami ditolong oleh orang-orang yang Tuhan sudah bagikan, sudah berikan untuk gereja. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang membimbing kami mengerti kitab suci. Terima kasih karena ada orang-orang seperti Clement dari Alexandria yang membimbing kami untuk mengerti kitab suci. Tuhan tolong kami sehingga kami makin rajin membaca kitab suci dan makin mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini PA Anak kita pada hari ini. Sampai jumpa di Sabtu yang akan datang. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Wah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu tentang tokoh penafsir Alkitab Clement of Alexandria. Orang-orang ini orang-orang yang mau memiliki kerinduan supaya Alkitab, firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita bisa dimengerti dengan benar. Supaya isi hati Tuhan yang sebenarnya boleh kita ketahui. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama merespon kebenaran firman Tuhan dengan lagu Ajaiblah Firman Hidup, bait ke-1 dan keduanya saja. Anak-anak, sampai berjumpa lagi di acara PA Anak GRI Bandung minggu depan untuk mendengar siapa tokoh penafsir Alkitab yang lainnya. Ya, sampai jumpa minggu depan anak-anak. Bye.